Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Variardi. Kali ini pukul 13.34. Ini sekarang kita berada di terminal kedatangan Pelabuhan Gilimanuk. Ini kita mau melakukan trip tipis-tipis menuju ke arah Ketapang, Banyuwangi, dan kita akan refresh dan istilahnya ya, mencoba kembali KA yang dulu pernah kita naiki dengan rangkaian terbarunya teman-teman. KA apa itu, nantikan terus perjalanan trip gabut kali ini bareng saya Variardi dan Om Anjar dan Om Syarif menuju ke arah suatu tempat tapi gak jauh-jauh. Dan seperti ini situasi dan kondisi di Pelabuhan Gilimanuk di siang hari ini teman-teman. Hari ini merupakan hari pertama puasa dan ini trip pada saat puasa ya teman-teman. Dari ini masih sepi banget dan kapal sandar yang lumayan menarik kita teman-teman. Ini merupakan KM Dharma Kartika, di mana ini merupakan pemilik dari Dharma Lautan Utama. Pasti ini kapalnya nyaman banget teman-teman. Pas puasa dapat kapal bagus dan enak teman-teman. Tadi kita mau ke sana. Kita mau naik Dharma Kartika. Tapi untuk kali ini kita nggak review kapal yang kita naiki, tapi kita akan tetap menuju ke Ketapang. Kita mau naik KA yang pernah kita naiki dan menyandang sebagai kereta terjauh di Indonesia. Nantikan terus perjalanan Variardi. KA apa itu nanti kita di stasiun kita akan review KA-nya. Wicitra. Oh iya. Itu Jar, yang belakang Jar. Baru masuk aja sudah aromanya wangi, adem. Wah, ini menambah kenikmatan kita selama perjalanan. Asoy pade. Tak bisa tidur. Oke teman-teman, sekarang pukul 14.36. Ini sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan kita akan melakukan lagi perjalanan jalan kaki menuju ke arah stasiun Ketapang Banyuwangi. Asli kapal yang kita penyeberangan ini recommended dan nyaman banget. Ini merupakan kapal milik DLU yaitu KM Wicitra teman-teman. Saya kira Kartika. Oke teman-teman, seperti ini situasi dan kondisi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Airnya tenang, cuacanya cerah, dan sekarang kita berada di stasiun Ketapang yang letaknya berhadapan dengan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Oke teman-teman, trip kali ini menggunakan KA Blambangan Express, di mana KA Blambangan Express ini sekarang menyandang sebagai kereta api dari KAI dengan rute terjauh yaitu dari Ketapang menuju Pasar Senen, Jakarta teman-teman. Ini menyodok atau mengambil alih posisi KA Pandalungan yang sebelumnya menjadi KA terjauh dan sekarang Blambangan Express. Dan seperti ini untuk kelas eksekutifnya tidak ada perubahan, tapi yang ada perubahan adalah di ornamen, salah satunya di sini teman-teman, di restorasi. Dan yang paling mencolok adalah bangku kelas ekonomi yang merupakan ini bangku ekonomi new generation yang ada di KAI teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa keseruannya bareng KA Blambangan Express, ikutin terus perjalanan Variardi. Sekarang pukul 14.49, kita berada di halaman dari stasiun Ketapang Banyuwangi. Kita akan membeli tiket secara go-show
yang bentar lagi kereta akan diberangkatkannya, mungkin 1 jam lagi ya teman-teman ya, untuk kereta keberangkatan kereta api Blambangan Express ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini kondisi di stasiun Ketapang Banyuwangi. Terhitung sepi ya teman-teman ya, karena KA ini merupakan KA terjauh. Kebanyakan sih orang naiknya parsial jarang yang dari ujung ke ujung. Ini kita belinya secara go-show karena kita nanti trip tidak langsung sampai Jakarta teman-teman. Kita mau beli go-show, kita mau review aja niatnya untuk KA Pandalungan ini. Dan untuk trip kali ini kita cuma sampai di Kabupaten Jember, dan untuk tarif go-show-nya sebesar 100.000 untuk kelas ekonomi premium teman-teman. Ekonomi kan 105 ya? 105. Eksekutifnya 140. Lumayan. 30.000 buat makan di sana. KTP bro. Dia mau. Di HP bisa ya? Ini KTP bro. Rusak itu. Jomblo ditinggal mati. Jomblo ditinggal pergi. Oke teman-teman, ini kita sudah beli tiket secara go-show yaitu ekonomi premium seharga 105.000 sampai di Kabupaten Jember. Adapun di ruang tunggu ini ada beberapa informasi ya. Salah satunya adalah pembatalan tiket kereta api melalui aplikasi KAI Akses teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir terkait dengan pembatalan yang harus datang ke stasiun kereta api untuk melakukan pembatalan teman-teman. Selain itu juga ini ada KA baru yaitu KA Ijen Express untuk relasi Malang Ketapang untuk kelas ekonomi premium dan eksekutif. Ini next harus kita agendakan naik Ijen Express teman-teman. Ini merupakan KA terbaru, KA pendamping dari KA ini teman-teman, KA Tawang Alun yang relasinya Malang Ketapang tapi dengan kelas ekonomi. Tawang Alun ekonomi, Ijen Express merupakan KA eksekutifnya teman-teman. Nah seperti ini untuk tiket yang kita beli untuk relasi sampai tujuan Jember nanti. Gabutnya ke Jember. Ngapain? PPT, para pencari takjil. Para pencari takjil, ngewar takjil dari 1 Ramadan. Saripa. Oke teman-teman, ini ada daftar tarif khusus KA yang ada di Daob 9 Jember. Salah satunya yang kita naiki adalah Blambangan Express. Selain itu ada Rangga Jati, ada Lokawa, ada Mutiara Timur, ada Wijaya Kusuma. Untuk tarif khususnya itu beragam teman-teman ya, dari Banyuwangi ke Jember, ada yang dari Jember ke Surabaya, ada dari Probolinggo ke Surabaya. Seperti itu. Tiket kalian. Coba. Oh, identitas. Berarti yang nulis salah tuh mas. Ekonomi kan, lurus kan? Mana? Alah. Aduh, terlalu maju rek. Gak tahu rek tadi kalau apa namanya keretanya jalan. Ini ada di rangkaian eksekutifnya. Gak apa-apa deh. Kita lihat-lihat dulu dah.
Oke teman-teman, sekarang kita berada di rangkaiannya eksekutif dari KA Blambangan. Tidak ada perubahan, cuma ini menggunakan gerbong stainless steel generasi pertama. Sebelumnya itu menggunakan gerbong stylishnya pesawat terbang teman-teman. Tapi untuk dalamnya ini tidak jauh beda kok. Hanya gerbongnya aja yang sekarang dari stainless steel. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk fasilitasnya kurang lebih hampir sama. Ada armrest, terus habis itu reclining seat dan meja makan di setiap seatnya teman-teman. Dan ini kita langsung masuk ke ruang restorasinya teman-teman. Wah, ini ruang restorasinya berbalut kayu jati, terlihat kesan mewahnya itu ada teman-teman. Nah seperti ini restorasi dari KA Blambangan. Ternyata sebelah ini Ijen Express. Ini yang ke Malang. Ini yang baru datang dari Malang. Oke, kita masuk ke Oke teman-teman, ini yang membedakan KA Blambangan yang sekarang dengan yang sebelumnya, yaitu di kelas ekonominya. Dimana kelas ekonominya dulu itu masih menggunakan kursi tegak, sekarang menggunakan kursi ekonomi new generation, yang notabene kursinya ini bisa direbahkan teman-teman ya. Dan ini jumlah seatnya hampir sama dengan yang sebelumnya, cuma ini bisa diputar balik sesuai dengan arah dari kereta api tersebut teman-teman. Asli ini nyaman banget, meskipun perjalanan jauh ini terhitung nyaman karena bisa direbahin meskipun tidak maksimal seperti halnya eksekutif teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini saya tampilkan KA Blambangan di tahun 2023. 2 tahun yang lalu ini di kursi eksekutifnya nggak jauh beda dengan eksekutif yang tadi ya teman-teman ya. Nah sedangkan ini ada kelas ekonomi premiumnya. Asli ini yang ada di layar kaca ini ekonomi tahun 2023 dan sekarang 2025 seperti ini. Ini jarak seatnya asli longgar banget seperti ini teman-teman. Beda banget ya teman-teman ya. Untuk ekonomi pun tetap ada colokannya, ada plastik sampah dan tempat taruh barang. Dan ini ada reclining seatnya di sebelah kiri ini teman-teman, untuk penumpang yang di samping kaca. Terus di samping itu juga ornamennya juga beda dengan yang sebelumnya, dan ini yang membedakan, ini ada penutup kacanya. Penutup kacanya ini kita bisa tarik, terus kita lepas, bisa buka sendiri teman-teman. Ini secara kayak pegas gitulah untuk cara mainnya. Nah ini kita bisa buka. Kalau kita merasa terlalu terang dari luar atau cahaya masuk atau bahasa Jawanya sulap lah, itu bisa diturunkan. Oke, sekarang pukul 15.45 tepat KA Blambangan diberangkatkan dari Ketapang Banyuwangi. Oke teman-teman, ini nanti dari Ketapang menuju ke Jember itu kurang lebih kita tempuh di 2 jam perjalanan. Akan tetapi ini nanti kereta KA Blambangan akan sampai dari tujuan akhir, yaitu di stasiun Pasar Senen itu besok pagi teman-teman. Jadi untuk perjalanan dari Ketapang menuju ke Pasar Senen Jakarta itu ditempuh selama 16 jam 30 menit teman-teman. Asli ini head to head atau apple to apple dengan bis ya hampir sama, tapi secara fasilitas pasti beda antara bis dengan kereta api. Baik mana tergantung kepada pengguna atau tergantung dari persepsi masing-masing penumpang itu sendiri teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti perjalanannya sampai di Jember. Oke teman-teman, ini saya rasa di gerbong ekonomi ini minim akan getaran dan suara bising teman-teman. Beda dengan ekonomi PSO ya teman-teman ya, itu suaranya gembira, tapi ini agak senyap teman-teman. Dan untuk kereta KA Blambangan Express ini dipacu di kecepatan, kita lihat dulu ya teman-teman. Nanti kereta ini lari berapa kilometer per jam sih untuk di rute Ketapang sampai di Jember teman-teman.
Biasanya untuk kereta api dari Ketapang ke Jember ini dipacu di angka sekitar 70 sampai 80 km per jam ya teman-teman. Karena apa? Karena konstruk jalannya ini kalau dari Banyuwangi ke Jember itu turun. Sedangkan dari Jember ke Ketapang itu agak menanjak. Di samping itu juga kondisi lintasan relnya itu berkelok-kelok teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang pukul 14.02 atau sekitar 15 menit dari keberangkatan. Ini kita di pemberhentian pertama teman-teman, di stasiun Surabaya Surabaya Kota, di stasiun Banyuwangi Kota tadi teman-teman. Kita akan tiba di stasiun Temuguru. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Temuguru, siapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Temuguru Station. You end your trip at Temuguru. Temuguru. Kali Baru. Nggak jauh dari Kali Baru. Nah, ini ada jalan. Ini biasanya lintas Jember teman-teman. Jalan. Oke teman-teman, ini sekarang kereta berada di toilet di KA Blambangan untuk kelas ekonomi premium. Ini masih aktif atau bisa digunakan untuk pengering tangannya, dan ornamennya ornamen marmer menunjukkan kesan mewahnya. Dan ini airnya menyala menggunakan kloset duduk. Nah, ada pegangannya, dan ini untuk jendelanya bisa dibuka untuk sirkulasi teman-teman. Oke teman-teman, ini yang menjadi vibes-nya apa ya istilahnya, kesenangan tersendiri lah untuk para pecinta kereta api bisa mengabadikan momen di gerbong kereta api. Oke teman-teman, ini sekarang kita berada di daerah Garahan atau perbatasan antara Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Ini nanti kita akan melewati terowongan yang namanya terowongan Garahan dan terowongan Merawan teman-teman.
Adapun panjang terowongan ini teman-teman bisa dilihat di Google, dan terowongan Merawan dan Negara ini merupakan terowongan terpanjang yang ada di Jawa Timur, teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan juga karena trip kali ini kita pada saat hari pertama puasa, bisa jadi ini nanti kita buka puasa pertama on the train atau di atas kereta, teman-teman. Dan kita nantikan saat-saat buka puasa di kereta itu seperti apa gitu, teman-teman. Apakah kita bingung dengan waktu atau ada announcement terkait dengan berbuka puasa, kita nantikan di trip kali ini, teman-teman. Oke teman-teman, ini bentar lagi kita akan masuk di terowongan pertama, yaitu terowongan Merawan, teman-teman. Kepalanya itu loh. Nggak kelihatan? Nggak, ke atas lah. Tadi pas belok itu. Gede. Mana? Kepalanya. Bisa kelihatan dari sana? Kelihatan. Di sebelah sana. Sebelah kanan. Buka on the route. Buka di atas kereta. Ya, papasan sampai Tanjung. Oke teman-teman, ini waktu sudah menunjukkan buka puasa, yaitu pukul 17.46, dan announcementnya sudah dibunyikan bahwasanya kita buka puasa on the train atau di atas kereta api KA Blambangan Express. Wah, syahdu banget teman-teman. Lihat senja dan langsung kita buka puasa itu rasanya vibes-nya itu beda, teman-teman. Bukan gitu tidak seret ya, bukan gitu teman-teman. Sekarang pukul 18.03, ini kita sudah sampai di stasiun Jember Kota, dimana ini merupakan akhir dari perjalanan kita bareng
KA Blambangan Express ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel Ferry Ardi, dan nantikan trip-trip berikutnya yang lebih seru lagi di channel Ferry Ardi. Dan jangan lupa selalu bahagia dan teman-teman sehat selalu, karena subscribe-mu adalah semangatku untuk selalu terus berkarya. Bye bye, see you next time.